Hai hai halo Sobat Santano, kembali lagi di Santano Podcast. Bersama saya Kelvin selaku host di Santano Podcast kali ini. Nah, aku bakal bahas pentingnya pendidikan karakter di sekolah dan bagaimana peran guru, siswa dan orang tua dalam membentuk generasi yang berkarakter. Di sebelah kananku sudah ada wakase kesiswaan yaitu Pak Yo dan teman-teman dari kelas 10, 11 dan 12. Bisa perkenalan dulu dong. Oke, baik, jadi dari saya pertama ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ciko, saya perwakilan dari kelas 10. Saya dari kelas 10-2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry, saya dari kelas 12 IPA 2. Halo Sobat Santano, perkenalkan saya Ignatia dari kelas 11 A1. Nah, teman-teman, Sobat Santano. Pada tanggal 9 September 2025 dan tanggal 12 September 2025, SMS Katolik Thomas Aquino mengadakan pendidikan karakter untuk kelas 10 di mana ya? Di mana? Di Narasari. Di Narasari dan kelas 11 dan 12 di Sarinadi. Oke, pertama aku bakal nanya ke Pak Yoni. Tiap-tiap angkatan kan pasti beda-beda nih temanya. Untuk tahun ini tema-tema pendidikan karakter di kelas 10, 11, 12 apa aja sih Pak? Oh gitu ya Kevin. Terima kasih Kevin. Jadi pendidikan karakter di tahun 2025 untuk kelas 10, 11 dan 12 tentu memiliki tema dan topik yang berbeda setiap tahunnya. Yang pertama untuk kelas 10 itu kita mau menghadirkan spiritualitas Santo Thomas Aquino, pelindung sekolah kita kepada semua generasi muda Santano, khususnya kelas 10. Mengapa? Supaya mereka melihat bahwa figur ini dia tidak hanya memberikan tulisan-tulisan saja kepada masyarakat dunia, tetapi dia sendiri mencoba menghadirkan satu pengalaman hidup secara batin dan ternyata pengalaman hidupnya itu sungguh mewarnai kehidupan banyak orang. Sehingga di sini filsafat yang dituangkan oleh Santo Thomas Aquino dengan cara hidupnya yang sederhana dan cerdas ini, kita harapkan generasi Santano muda kelas 10 terutama juga memiliki karakter yang sama. Itu untuk kelas 10. Nah, untuk kelas 11 tentu saja berbeda dong, ya. Kalau boleh saya tahu ini ada perwakilan kelas 11 yang ada di sini. Kak Ignat, tema kita apa kemarin ya? Ya, jadi untuk pendidikan karakter di kelas 11 tahun ini itu topiknya berbeda ya tentunya dengan kelas 10 tahun lalu. Tahun ini tuh topiknya adalah menumbuhkan kepribadian yang positif guna menggapai kepribadian atau personal yang unggul. Jadi pastinya topik ini tuh diadakan oleh sekolah kita untuk menciptakan karakter yang lebih unggul nantinya setelah pendidikan karakter dengan kepribadian positif yang udah ditanamkan selama pendidikan karakter gitu. Ya, itu. Jadi kita lihat bahwa topiknya sudah berbeda. Jadi kelas 11 itu kita udah mulai pembiasaan perilaku ya. Jadi kita lihat tata krama ya, kemudian cara mengungkapkan gagasan ya, berdialog dengan orang lain. Kita perlu memperhatikan etika ya. Sehingga di sini sekolah merasa bahwa penting bahwa generasi kelas 11 mereka perlu memiliki satu pembiasaan budaya yang benar-benar menyenangkan dan itu harus dimiliki oleh generasi kita. Itu sasaran kita tahun ini, mudah-mudahan satu hari kegiatan pendidikan karakter yang didapatkan oleh kelas 10, kelas 11 dan 12 juga mereka rasakan dampak positifnya. Nah, sekarang kita dengar suara kelas 12 yang pada pagi ini diwakilkan oleh Kak Jerry. Kak Jerry tolong kasih sedikit dong temanya buat pemirsa Santano. Oke, baik Pak Yo. Di tahun ini kelas 12 itu mengambil tema dengan topik membangun pribadi dan karakter yang berkomitmen sebagai generasi muda Pak Yo. Iya, jadi kelas 12 itu kita sudah lebih menekankan pada kesungguhan ya.
Nah, komitmen karena mereka bukan lagi eh, beranjak dewasa. Mereka akan meninggalkan masa remajanya dan menjadi seorang yang dewasa. Karena masa SMA itu akan berujung di kelas 12 tentu saja, dan harapan sekolah mereka ini bakal menjadi duta sekolah. Untuk menjadi duta sekolah itu kita harus memiliki komitmen yang besar. Dan komitmen yang besar ini tentu tidak ujuk-ujuk datang langsung nempel. Tetapi proses 1 tahun itu perlu dibuatkan pendampingan yang terukur sehingga kata komitmen itu dimiliki oleh semua siswa kelas 12. Sudah mereka mengakhiri pendidikan formalnya dengan Santano, tentu di perguruan tinggi mereka kata Pak Yo tadi duta, benar-benar menjadi duta sekolah dan memberikan ruang lingkup belajar yang menyenangkan dan tentu saja bertanggung jawab pada diri mereka sendiri, kemudian pada alma mater, kemudian pada keluarga dan juga masyarakat Indonesia. Maka kata komitmen itu kita harus perhatikan dan dimiliki oleh kakak-kakak kelas 12. Jadi itulah gambaran target ya pendidikan karakter kita tahun ini dengan topik yang berbeda tadi. Keren semua? Keren. Oke, lanjut host kita ya, Kevin. Oke, sekarang aku bakal nanya ini. Kan sekarang kita udah masuk di era digitalisasi atau modernisasi kan. Pasti ada tantangannya dong. Aku mau nanya nih, apa tantangan terbesar dalam mengajarkan pendidikan karakter di era digital sekarang? Oke, Pak Yo bisa. Oh, Pak Yo ini. Baik. Kalau Pak Yo itu kok simple ya. Saya hidup di beberapa masa ya. Masa yang belum ada teknologi, kemudian masa yang teknologi yang sekarang kalian manfaatkan, kemudian lebih seru lagi kita bilang AI ya. AI ada orang yang pro, ada yang kontra, tapi Pak Yo pada hari Sabtu kemarin ya, itu juga seorang profesor dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dalam satu forum guru Yayasan Insan Mandiri dan Pasar, beliau mengatakan bahwa AI itu boleh ada tetapi jangan terlalu percaya 100%. Karena jawaban yang disuguhkan oleh AI itu ternyata perlu dikaji. Perlu dikaji. Oleh karena itu bagi Pak Yosep tidak sulit ya menanamkan karakter kalau generasi muda ini, Pak Yo kan selalu mengatakan ada badan di sini berarti hatinya di sini. Jadi ketika orang itu ada di dalam kelas, orang itu ada di ruang podcast ini, atau orang itu sedang melakukan aktivitas kokurikuler di luar itu ya, cuman badannya saja, berarti hasil yang akan dia berikan kepada dirinya sendiri itu hambar. Tetapi kalau orang itu hatinya di situ, tubuhnya di situ menyatu, Pak Yo mengatakan bahwa apa yang sedang ia ungkapkan dan dia lakukan, dia sadar. Dan tentu orientasinya berhasil. Jadi untuk pembiasaan penanaman karakter itu, Pak Yo kembali kepada diri sendiri ya. Nah, karena kalian bolehlah mengatakan bahwa aku punya kelas, aku punya angkatan. Tetapi kita perlu tahu bahwa aku sesungguhnya harus meyakini aku survive secara individu. Aku survive secara individu, orang sekarang mengatakan bahwa tidak hanya diukur dengan angka-angka yang dia peroleh di atas kertas. Misal, ukuran 0 sampai 100. Tidak ada orang yang pingin 0 kan? Semua pingin 100. Oh ternyata angka 100 itu tidak memberikan jaminan 100% survive hidup seseorang. Di balik itu orang mengatakan bahwa kata 100 yang di atas kertas itu kan orang banyak tidak tahu. Dia belajar dapat angka 100. Tetapi orang akan melihat kata 100 tadi atau angka 100 tadi dengan tutur katanya yang santun. Dengan etikanya yang menyenangkan. Ya, kemudian dengan ada cita rasa, bela rasa dengan orang lain. Angka 100 yang tidak kelihatan tadi dengan praktik nyata yang dilakukan oleh seseorang itu yang memberikan jawaban angka kisaran tadi. 100kah saya? 90kah saya? 80kah saya? Atau
masih jauh dari harapan banyak orang. Nah, itu yang Pak Yo selalu mengedepankan itu dalam proses belajar di kelas pun saya selalu mengatakan bahwa ini ada dan tidak ada. Lalu kalian mengatakan bahwa aku ingin seperti ini. Tetapi saya boleh kok menyampaikan ini kepada kalian ya, bahwa apakah siswa Santano ini rata-rata kutu buku, rata-rata menggunakan handphone atau iPhone-nya itu untuk mendapatkan materi, penguatan, pemahaman, pengetahuan secara pribadi, atau lebih nyaman menggunakan teknologi tadi dengan senang-senang saja, game sampai mata merah, sampai badan lelah, lalu mau berangkat ke sekolah saja misalnya nih terlambat. Ya, misalnya rasa malu nggak dengan diri sendiri? Nah, kalau Pak Yo mengatakan bahwa saya punya waktu 24 jam, saya tidak menyia-nyiakan ke waktu itu. Semua hari ya saya lalui dan semuanya sudah terstruktur dengan baik. Tidak ada yang ketinggalan. Nah, itu gambaran dari Pak Yosef loh ya soal pendidikan karakter. Oke Pak. Nah, Sekarang aku bakal nanyain ke temanku kelas 10 nih. Ciko, gimana sih kesan pertama kamu ngikutin pendidikan karakter di Santano? Oke, baik. Terima kasih nih Kelvin. Pertanyaan menarik. Jadi sebelumnya seumur hidup ini pertama kali saya mengikuti yang namanya pendidikan karakter. Nah, sebelumnya itu saya waktu SMP sering ikut yang namanya rekoleksi. Nah, tapi berbedanya dengan pendidikan karakter di Santano itu langsung materinya itu diberikan oleh Romo. Nah, itulah yang membuat saya tuh sangat senang untuk mendengarkan materi-materi yang diberikan oleh Romo. Apalagi materinya kemarin itu tentang Santo Thomas Aquino, di mana Santo Thomas Aquino itu adalah pelindung dari sekolah kita. Nah, jadi membuat saya tuh, saya kepengen tahu kenapa sampai Thomas Aquino ini sebagai pelindung dari sekolah kita. Jadi kesannya tuh sangat senang bisa mendapat materi yang baru, bisa menumbuhkan rasa ingin tahu saya tentang Santo Thomas Aquino, dan kesan yang terakhir itu adalah puisi. Ya. Isi hati kan? Isi hati saya itu terkeluarkan karena Pak Yo berikan tugas kepada kami itu untuk membuat puisi mengenai pengalaman kami mengikuti pendidikan karakter dengan tema meneladani spiritualitas Santo Thomas Aquino. Kemudian ada juga nih tentang kan waktu pendidikan karakter tuh kan kita dibagi ke per kelompok nih. Dinamika kelompok. Nah, di situ aja semakin senang nih, kita sangat suka cita hari itu bisa berbagi cerita dengan teman karena selama ini seangkatan itu belum berkumpul bersama nih, apalagi saya kan dari seminari. Nah, belum terlalu dekat juga sama teman-teman yang di Thomas Aquino ini sendiri. Nah, jadi bisa relasinya semakin baik lah. Nah, mungkin dari saya itu aja. Kembali ke Elvin. Pasti seru banget kan? Ya, sangat seru. Seru banget dong. Nah, sekarang aku bakal nanyain ke kelas 11 nih. Kayak gimana sih kesannya? Oke, thank you Kevin. Jadi mungkin kalau aku dari kelas 11, ini pengalaman kedua aku untuk ikut pendidikan karakter. Kalau dibilang seru, udah pasti seru. Gak ada kegiatan Santano yang gak seru ya. Kita pasti semua kegiatannya seru-seru. Untuk di pendidikan karakter tahun ini mungkin kita sedikit berbeda rangkaian kegiatannya. Mungkin di tugas di dinamika kelompok sih. Kita kan selalu dinamika kelompok. Kalau tahun lalu itu aku masih ingat banget, tahun lalu kita di dinamika kelompoknya itu buat pohon harapan gitu. Pohon harapan dan pohon solusi dari materi yang sudah disampaikan oleh Romo juga tahun lalu. Tahun ini tuh kita anak kelas 11 ini diuji skill edit videonya. Jadi kita juga bekerja belajarnya bersama teknologi AI juga untuk ngedit video. Jadi laporan kita tuh juga dalam bentuk video. Terus Pak Yo juga sama seperti angkatan yang lain memberikan tugas membuat puisi. Puisinya juga diedit lagi menggunakan aplikasi biar terlihat lebih bagus di arsip kita. Jadi
Oh iya, dan wajah kita juga dimunculkan di lembar puisi itu. Iya, untuk arsip sekolah. Jadi menurutku pendidikan karakternya itu balance, kita dapat materi, kita juga berdinamika kelompok, sama teman-teman dari seminari juga. Terus kita juga belajar sambil bermain ya, jadi gak stres lah pendidikan karakternya. Seru-seru. Kalau kelas 11 pasti seru juga ya. Iya dong. Nah, sekarang aku bakal nanyain ke kelas 12 yang sebentar lagi mau lulus nih. Gimana kesannya ngikutin pendidikan karakter yang terakhir nih Kak di kelas di Santano? Oke, baik Kelvin, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di tahun ini adalah tahun ketiga kakak di kelas 12 ini udah mengikuti pendidikan karakter. Oke, dari kelas 1 sampai kelas 3 ini pengalamannya sangat seru tentunya dalam pendidikan karakter. Banyak hal yang didapatkan baik dalam membangun pribadi dan karakter sebagai seorang siswa, terkhususnya sebagai siswa-siswi Santano. Untuk pengalaman di pendidikan karakter di tahun ini tentunya berbeda dengan tema-tema sebelumnya. Seperti yang kakak singgung tadi, topik yang diambil dalam tahun ini tuh yaitu membangun pribadi dan karakter yang berkomitmen. Menurut kakak sendiri, topik ini sangat cocok untuk kami yang kelas 12. Mengapa demikian? Seperti yang diketahui bahwa ini adalah tahun di mana kami tahun terakhir dan akan memutuskan ke jenjang yang lebih tinggi. Tentunya menjadi pribadi yang dewasa itu juga perlu membangun sebuah komitmen yang baik, baik itu dalam janji maupun keputusan yang diambil. Untuk kesan yang boleh kakak ambil dari pengalaman pendidikan karakter tahun ini adalah kakak sangat senang sekali baik dalam pendidikan yang didapatkan maupun kebersamaan dengan siswa-siswi Santano. Ternyata gitu ya kelas 12. Udah mulai ya itulah pokoknya. Nah, sekarang aku mau nanyain kan pendidikan karakter ini kan kegiatan di sekolah nih. Gimana kalian nerapin di luar sekolah, misalnya kayak di lingkungan keluarga atau enggak di lingkungan masyarakat, gimana sih kalian nerapinnya? Oke, baik. Dari saya ya. Oke, jadi kemarin kan topiknya itu tentang spiritualitas dari Santo Thomas Aquino. Nah, jadi pengalaman-pengalaman dari Santo Thomas Aquino itu diceritakan oleh Romo kepada kami sehingga saya tuh sebagai seorang pribadi yang selalu mau mengupgrade diri. Nah, saya tuh menerapkan spiritualitas, salah satunya itu adalah kerendahan hati. Nah, jadi Thomas Aquino itu adalah orang yang rendah hati. Dia itu pintar, dia bisa dikatakan cerdas, punya pikiran yang berbeda dengan orang-orang. Nah, jadi saya itu walaupun kita punya suatu kelebihan, kita tidak boleh yang namanya sombong. Dan kita tuh harus berperilaku yang baik, rendah hati lah, bisa membantu sesama, menolong sesama. Walaupun kita juga ada kekurangan, tapi dari kekurangan itu kita tidak boleh langsung down, tapi kita menjadikan motivasi untuk menolong orang lain gitu. Mungkin dari saya itu saja. Oke, kalau tadi dari Ciko ada kerendahan hati, nilai-nilai dari Santo Thomas Aquino. Kalau dari kakak, dari pendidikan karakter kelas 11 itu kan kita menumbuhkan perilaku yang positif untuk menggapai seseorang yang unggul ya. Jadi kita tuh diajarin beberapa hal positif. Salah satunya itu adalah kedisiplinan. Udah pasti kedisiplinan itu gak jarang lagi ya kita semua dengar. Itu adalah hal yang penting banget untuk kita jadi orang yang bervalue dalam kehidupan kita, terutama di kehidupan masyarakat. Kita menghadiri suatu acara, kita menyelenggarakan suatu acara juga itu harus tepat waktu, harus disiplin. Terus bagaimana implementasinya? Contoh dekatnya aja deh, kalau misalnya kita jadi panitia suatu acara, kita tuh harus atur timelinenya mulai dari rapat pertama sampai rapat terakhir. Kalau misalnya kita nggak disiplin, tidak mungkin kita bisa jadi panitia yang baik menyelenggarakan acara itu. Mungkin kalau di anggota keluarga, bentuk implementasi disiplinnya itu mungkin pembagian tugas di rumah. Nggak mungkin dong semua tugas di rumah itu dikerjain sama satu orang doang, tapi kerjaan rumah itu kan tanggung jawab bersama. Yaudah kita disiplin membagi tugas-tugasnya. Mungkin kalau dari aku sih gitu ya. Jadi hasil pendidikan karakter itu selalu ada implementasi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, kalau dari saya sendiri, bagaimana cara kakak menerapkan pendidikan karakter yang sudah didapatkan di tahun ini? Oke, di tahun ini topiknya itu yang seperti yang kakak bilang tadi itu membangun sebuah komitmen. Oke, kalau kita mendengar kata komitmen, berarti ada kaitannya dengan janji. Gitu. Mengenai kata janji berarti harus ingat dan sadar akan keputusan, tugas, dan tanggung jawab yang telah diambil. Cara kakak untuk menerapkannya ialah bijaksana dalam melakukan sebuah tindakan. Tahu dan sadar bisa membedakan mana yang perlu diambil, mana yang baik, dan mana yang benar. Kalau dari pengalaman kakak di kelas 12 ini tentunya akan memilih ke jenjang selanjutnya, terkhususnya kakak saat ini menempuh pendidikan di seminari, dan tentunya ada di mana suatu kegiatan yang disebut dengan ratio. Ratio itu adalah di mana kami di jenjang terakhir itu memutuskan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau lanjut ke seminari yang tinggi, seminari tinggi. Oke, jadi dari pendidikan karakter ini membantu kakak sendiri untuk bisa merefleksikan pribadi kakak sendiri, baik dalam tugas, pelayanan, dan tugas yang kakak miliki. Wah, keren-keren semua nih jawabannya. Nah, sekarang aku bakal nanya, harapan kedepannya untuk pendidikan karakter di Santono gimana sih? Aku nanyain pertama ke wakil kesiswaan dulu deh, ke Pak Yo. Harapan kedepannya. Baik, kalau Pak Yo berharap untuk kedepannya, baik Bapak Ibu guru, ya kita harus mengedepankan keteladanan, ya dalam segala aspek tentu saja. Kemudian terhadap semua sobat muda Santano, pernyataan atau ungkapan atau keteladanan yang disampaikan oleh atau dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan juga pegawai, ya itu tolong diperhatikan, ya diikuti. Lalu kita semua juga pantas kok berusaha menjadi contoh atau teladan, ya jadi kelas 12, kelas 11 atau kelas 10. Karena kematangan itu dia tidak langsung jadi dalam waktu sesaat, tetapi proses, ya proses. Nah, jadi ketika orang melihat bahwa seseorang itu memiliki karakter yang kuat, itu tentu saja dia melakukan berulang kali, dia mengevaluasi, dan kesadaran itu selalu dia miliki. Dan dengan demikian kita bilang, oh ternyata pendidikan karakter itu sesuatu yang hidup dan harus dihidupkan, ya sesuatu yang hidup dan harus dihidupkan. Dan ini tentu saja tidak hanya teori, tetapi kita langsung eksekusi, ya eksekusi. Nah, oleh karena itu Pak Yo sendiri selalu memperhatikan ya kalian tidak hanya saja sebatas murid dan guru, tetapi Pak Yo juga memperlakukan kalian bisa sebagai anak saya, teman saya, sahabat saya. Nah, dengan perlakuan dengan tempat yang berbeda, tentu kalian secara tidak sadar merasakan bahwa oh kayak gini ya. Kadang-kadang Pak Yo marahnya ya lumayan ya. Nah, tetapi kok dekat ya. Nah, oh Pak Yo melihatnya berbeda. Nah, mau jam 10 malam, yang di sebelah saya ini jam 11 malam masih bisa komunikasi. Karena apa? Saya lihat urgensi. Ya, saya tidak melihat diri saya bahwa pantas diganggu atau tidak malam hari. Ya, tapi saya lihat urgensi kan. Orang yang sudah berusaha membangun komunikasi itu nggak boleh disia-siakan, harus segera disampaikan, respon. Itu kan juga karakter kan. Nah, tapi kalau orang hanya read saja, kasihan dong. Yang sudah berusaha membangun satu komunikasi tertulis itu kan tidak mudah, ya tidak mudah. Lebih mudah lisan kan. Tapi kalau tertulis itu ada kata ini cocok apa enggak, ini nyaman apa enggak. Dia pasti berpikir. Dia sudah berpikir, dia sudah menuangkan. Kemudian saya hanya baca lewat saja, enggak. Saya langsung respon. Ya, dan ini anak ada di sini. Jadi di situ saya menunjukkan bahwa ada kehadiran kita buat teman-teman itu bukan hanya sekedar, tapi kehadiran kita itu harus penuh makna. Dan tadi
Ciko saya garis bawahi rendah hati ya. Kerendahan hati. Di mana-mana banyak orang sombong kan gagal hidup kan. Nah, jadi kita semua belajar dan memiliki kata kerendahan hati dan juga tidak boleh mengabaikan proses belajar. Ya, proses belajar. Jadi proses belajar kalau kita sudah lakukan secara sadar dan kontinuitasnya itu dimiliki oleh kita semua, maka lahirlah kata generasi Santano yang cerdas dan kuat karakter, seperti lagu jinglenya kita, lagu marsnya kita. Jadi kalau dua lagu itu kalau kalian menikmati syairnya itu dengan baik dan memaknainya dengan tepat, saya katakan apa yang kita bahas dalam satu topik besar tentang pendidikan karakter, ya pasti terjawab dong dalam diri kita. Itu dari Pak Yo, ke depannya tetap kita lakukan. Hanya Pak Yo selalu bilang, selalu saja kejutan-kejutan yang bervariasi. Kalau 2 tahun lalu mereka dibuatkan buku yang belum dicetak, kali ini Pak Yo mengatakan bahwa saya mau buatkan satu puisi yang bagus. Bagusnya kayak apa? Kalian akan lihat. Nanti ada tampilan buku puisi yang sangat eksklusif, di mana ada wajah angkatan kelas 12, angkatan kelas 10, angkatan kelas 11. Dan wajah-wajah kita pasti Pak Yo masukkan di dalam halaman-halaman puisi dengan wajah kalian. Maka tadi adik-adik kelas 10-3, 10-2 ya, mereka kumpulkan tidak ada fotonya. Pak Yo bilang, saya minta yang ada foto. Kenapa? Karena di 5 tahun yang akan datang ya, kakak kelas 12 mereka sudah kuliah, sudah pulang sampai di sekolah, mereka main ke perpustakaan, satu jilidan puisi, kumpulan puisi Sobat Muda Santano 2025 dalam satu kegiatan pendidikan karakter. Dia akan melihat serunya pada saat itu seperti apa, akan terbaca melalui ungkapan puisi. Itulah isi hati kalian hari ini, yang pada 5 tahun yang akan datang kalian akan merasa geli sendiri dan sudah menjadikan kalian orang yang hebat. Oke? Nah, kita kan udah dengar dari Pak Yo. Aku mau dengar nih dari teman-teman kelas 10, 11, dan 12. Yan. Dari Kak Ikna dulu ya. Oke, jadi karakter kita itu nggak ada sia-sianya dan pastinya setelah melewatinya ada harapan lagi. Kalau menurut saya, harapannya adalah semoga kedepannya pendidikan karakter ini itu selain hanya akan tetap dilaksanakan, tapi juga tetap seperti kata Pak Yo dihidupkan. Jadi kita melewatinya, tapi kita juga mengimplementasikan semua yang kita dapat itu dari pendidikan karakter ke kehidupan kita. Jadi tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya pembelajaran itu kita terima, kita proses, kita pilah dan kita terapkan sesuai dengan kondisi, waktu dan juga tempat. Selain itu juga semoga kedepannya murid-murid itu bisa lebih sadar lagi akan pentingnya karakter, karena saat ini juga kalau teman-teman ingat juga tujuan pendidikan nasional Indonesia saat ini adalah menjadikan peserta didik yang cerdas berkarakter. Itu adalah fokus utama Patriot Pelajar saat ini. Jadi ternyata sekolah kita sudah selaras nih dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu menjadikan pelajar yang cerdas berkarakter melalui pendidikan karakter. Oke, baik dari saya ya. Harapannya untuk kedepannya pendidikan karakter tidak diberhentikan, tetapi terus berlanjut sampai kapanpun. Kemudian harapannya lagi semakin banyak game-game yang menarik, biar ya kita mengikuti pendidikan karakter tidak bosan. Apalagi kita kemarin kan tempatnya tuh adem sekali di sawah, dekat sawah, jadi anginnya tuh bertiup sangat enak ya. Jadi sedikit mengantuk. Jadi itu pengalamannya sedikit. Jadi semoga kedepannya akan banyak materinya yang menarik, kemudian game-gamenya yang seru, supaya teman-teman yang lain dan juga saya pastinya mengikutinya tuh dengan lebih serius lagi. Mungkin itu saja harapannya, karena semuanya sudah bagus pendidikan karakter yang kemarin. Baik, harapan yang terakhir dari saya sendiri sama dengan ketiga teman saya yang sudah ada di sini, ialah semoga pendidikan karakter ini
tetap terus berjalan dan teman-teman Santano juga bisa memaknai dengan baik apa yang telah disampaikan dan diajarkan. Karena percayalah bahwa suatu saat apa yang kita dapatkan di pendidikan karakter ini tentu akan bermanfaat dan berguna buat masa depan kita. Terus untuk pengalaman dan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan itu tentunya sangat seru juga. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 ini saya melihat bahwa tempat pendidikan karakter ini berbeda-beda. Jadi tidak monoton di suatu tempat aja. Jadi tentunya bakal ada keseruan-keseruan yang memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi itu saja harapan dari saya. Semoga untuk teman-teman Santano terus berkembang dan berproses dan maknailah apa yang telah didapatkan dalam pendidikan karakter itu. Oke, gitu ya. Harapan-harapan dari Pak Yo, Kak Ikna, Ciko, sama Kak Jerry. Sekarang aku bakal nanya ini. Pesan-pesan kalian buat siswa dan siswi kelas 9 di luar sana. Pak Yo dulu ya. Dari Pak Yo dulu. Oke, adik-adik kelas 9, dimanapun kalian berada saat ini dan mengikuti acara podcast Santano pada kali ini, nggak usah lagi bingung mau dapatkan pendidikan yang nyaman, menyenangkan, dan fasilitas yang serba nyaman dan bagus. Tidak usah pilih tempat lain, belajarlah di SMA Katolik Santo Thomas Aquino. Keren. Oke, kalau dari aku untuk semua adik-adik kelas 9 yang di luar sana yang masih mencari di manakah aku akan membentuk diriku menjadi pribadi yang lebih luar biasa nantinya. Kita semua sudah menunggu kalian di SMAS Katolik Thomas Aquino. Di sini kita akan belajar bersama dengan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Tempat ini akan mengajarkan dan memberikan kalian hal-hal yang mungkin tidak akan kalian dapatkan di sekolah lain, tapi kita semua sampaikan ke kalian dengan cara kami yang berbeda. Jadi kita tunggu kalian semua daftar ke SMAS Katolik Thomas Aquino. Baik, kalau boleh tahu nih, Kak Ikna sendiri asal SMP-nya dari mana? Kok bisa sangat betah dan sangat nyaman di SMAS Katolik Thomas Aquino ini? Oke, jadi for your information, kakak sendiri sekarang sudah setahun belajar di sini. Sebelumnya kakak sekolah SMP-nya jauh dari SMP Negeri 1 Siborong-Borong di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dan untuk setahun belajar di sini ternyata kakak sadar kalau kakak tidak memilih sekolah yang salah. Kakak bertumbuh dengan sangat baik dan sangat bijak di sini bersama Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah. Oke, terima kasih. Lanjut. Kali no sekolahnya Kak Ikna nih. Ternyata dasar di Bali sih. Oke, aku mau dengar dong dari Ciko. Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan saja Kak Ikna yang SMP-nya jauh nih. Saya juga jauh dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di SMPK Santo Pius X Lawoleba di Lembata, salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi pengalaman saya masuk di Thomas Aquino ini, ya semuanya itu saya tidak salah pilih. Jadi setelah masuk di sini saya mendapatkan banyak pelajaran yang pastinya sebelumnya belum pernah saya dapatkan, dan disinilah saya mendapatkan nilai-nilai yang menurut saya penting untuk masa depan saya, apalagi saya sebagai seorang calon imam dan saya sekarang pendidikannya di seminari juga. Kemudian banyak guru-guru dari Thomas Aquino yang memberikan pelajaran yang pastinya berguna untuk kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang kelas 9 sekarang yang mau juga menjadi siswa yang cerdas, siswa yang berkarakter, pilihlah Santo Thomas Aquino. Kemudian untuk teman-teman yang mau jadi imam nih, boleh kok masuk seminari juga. Oke. Baik Ciko, Pak Yo punya pertanyaan nih. Oh, Ciko kemarin juga jadi duta ya dalam satu event atau lomba ya. BI apa kemarin? Bali Smart. Bali Smart Competition ya. Ada kurang lebih 300 siswa yang menjadi peserta. Kira-kira kemarin Ciko masuk di tahap kedua dan urutan keberapa ya kemarin? Kemarin masuk dalam yang pertama itu kan kita seleksi tahap pertama. Nah itu dari
ya kurang lebih 300 orang itu kita masuk 180 besar. Kemudian itu di urutan ke-20 nama saya. Kemudian kemarin seleksi tahap 2 lolos lagi masuk ke 45 besar atau masuk semifinal. Nah, itu nama saya dia ada di urutan keempat. Nah, gitu Pak. Itu adik-adik kelas 9. Jadi di sini adik-adik kan ngerti sendiri. SMA Thomas Aquino atau Mas Katolik Thomas Aquino itu tidak pernah meninggalkan akademik pada siswanya. Jadi diberikan pendampingan yang luar biasa. Jadi mereka sudah menggusur begitu banyak siswa dan sekarang sudah masuk ke tahap semifinal. Tunggu apa lagi? Sekolah kita memang keren. Lanjut. Oke, dari saya sendiri, saya itu asalnya dari asal sekolah saya dulu waktu SMP dari SMPK Thomas Aquino. Kemudian melanjutkan jenjang SMA di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke. Namun di seminari ini saya menempuh pendidikan selama 4 tahun. Di tahun pertama itu merupakan tahun adaptasi atau biasa disebut dengan kelas persiapan bawah atau KPB. Jadi selama 1 tahun itu saya belajar beradaptasi dan mengenal sedikit demi sedikit mengenai tentang seminari itu apa. Jadi selama KPB itu kalau saya lihat kakak kelas yang sudah SMA itu saya excited Pak Yo dan Kelvin. Ingin jadi seperti mereka, apalagi lihat pakai baju putih abu dan seragam-seragam sekolahnya. Kemudian ketika SMA saya melihat bahwa ada banyak sekali perubahan yang saya dapatkan, baik dalam pembelajaran maupun bagaimana berelasi dengan teman. Terkhususnya kami di seminari itu lingkup tinggalnya itu dalam asrama, namun dalam kegiatan-kegiatan event tertentu, baik dalam kegiatan sekolah maupun praktek-praktek tertentu itu, kami biasanya datang ke Thomas untuk mengikuti pembelajaran. Namun walaupun kami jarang bertemu, mungkin dalam tempo waktu jarak berapa bulan, tapi di sini saya belajar bisa untuk saling membangun relasi dengan teman-teman di Santano ini. Jadi harapan saya buat adik-adik kelas, khususnya kelas 9 yang ingin mencari sekolah menengah atas, tepatnya SMA yang terbaik, bolehlah bergabung bersama kami di Santano. Di sini kalian akan bisa mengenal bagaimana rasa persaudaraan dan persatuan antar teman. Itu saja yang bisa kakak berikan harapan. Oke, makasih Kak Jerry. Nah, udah denger kan testimoninya? Makanya jangan lupa gabung Santano. Oke. Yeay. Nah, Sobat Santano, kita sekarang udah di penghujung podcast nih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.